Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas 5 soal kembali. Jadi 5 soal ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, yang kita bahas-bahas, yaitu soal sebelum-sebelumnya kita sudah membahas sekitar 20 soal. Jadi kita lanjut saja ke soal nomor 21. Di sini Anda perhatikan gambar berikut, dua mobil ambulan bergerak mendekati Bobby yang sedang diam. Jadi Bobby ini sebagai pendengar, maka tuh kecepatan pendengarnya 0, kemudian dengan Bobby yang sedang diam ya, dengan kecepatan nih mobil ambulannya 108 km, berarti V sumber ya, VSA sumber A 108 km per jam, kemudian VSB kecepatan sumber ya mobil B itu 72 km per jam. Kemudian kecepatan rambat bunyi di udara itu adalah V 340 meter per second. Kemudian masing-masing ambulan membunyikan sirene dengan frekuensi mobil, frekuensi sumber A 630 Hz. Dan untuk frekuensi sumber mobil B itu adalah 585 Hz. Nah, kita perlu membuat atau mengkonversikan 108 km per jam ini menjadi meter per second dengan cara kita ubah ya. Kita kalikan 1000, nolnya 3, ini sudah meter, dibagi dengan 360. Habis 3 second, jadi hasilnya adalah 30 meter per second. Sedangkan yang di sini 72000 meter dibagi 3600 second. Hasilnya adalah 20 meter per second. Nah, oke, jadi satuannya sudah meter per second. Kita tulis yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah frekuensi layangan, jadi adalah delta FP atau yang didengar. Jadi frekuensi layangan itu adalah frekuensi di mana ada dua sumber atau lebih yang terdengar. Jadi kadang kita akan mendengar bahwa sumber bunyi tersebut mengeras ya, dan juga kadang bunyi tersebut melemah. Nah, di situ karena ada dinamakan frekuensi layangan. Gimana kita mencarinya? Kita cari dulu frekuensi yang didengar A. Jadi ini kita tulis dulu ya, frekuensi pendengar A. Kita cari dulu frekuensi pendengar A. Sama dengan V plus minus. Nah, ini langsung saja ya, ini plus VP-nya 0 ya, dibagi dengan V. Karena mendekat, maka ini minus. Penyebutnya kecil atau pembaginya kecil. Kali V SA. Nah, ini 340 ditambah 0 dibagi dengan 340 dikurangi VS-nya, VSA ya, itu 30. Ini 10. Dikali 630 Hz. Nah, kita dapat hasilnya adalah langsung saja ya, sekitar 691 Hz. Nah, itu ya. Jadi ini pembulatan. Bahkan nanti dicari ya, kalau kita pakai pembulatan saja. Kemudian kita cari frekuensi pendengar dari sumber mobil B ya. Jadi dari mobil B. Jadi ini ya, Bobby itu dengerin mobil B itu terdengar frekuensinya berapa? P min plus ya, VP per V min VSB, ini VSB. 340 plus 0 bagi 340 min 20,
Ini 585 Hz. Di 340, nah ini 320 dikali 585 Hz. Coret-coret dan hasilnya adalah, nah kalian bisa hitung juga, kalau nanti salah kalian bisa koreksi di komen, 622 Hz. Kemudian frekuensi layangannya adalah, nah ini yang kita cari. Jadi kita cari yang paling besar dulu ya. Jadi F, kenapa? Ya karena dikurangi ya, tidak bisa negatif kalau. FPA dikurangi FP, volume frekuensi pendengar yang dari B, dari A, frekuensi pendengar yang didengar dari mobil A dikurangi frekuensi pendengar dari mobil B. Jadi 691 kurangi 622. Itu sekitar 69 Hz. Jadi jawabannya adalah yang C. Halo semuanya, kita lanjut lagi di nomor 22 ya. Di sini ada dibaca dulu soalnya, ada Adi dan Billy. Jadi Adi berdiri 10 meter dari sumber bunyi, sedangkan Billy berdiri 90 meter di belakang Adi seperti gambar di atas. Jika intensitas bunyi suara yang didengar oleh Adi sebesar 4 kali 10 pangkat 2 watt per meter kubik per meter kuadrat dengan amplitude 2 meter, besar intensitas dan amplitude yang didengar oleh Billy adalah titik-titik. Yang diketahui adalah jarak Adi dari sumber bunyi adalah 10 meter. Jarak Billy ke sumber bunyi adalah 100 meter ya. Nah, dari sini 90, ke sini 10. Jadi totalnya adalah 100 meter. Kemudian Adi ya, di intensitas bunyi. Jadi intensitas bunyi yang didengar Adi adalah 4,5 kali 10 pangkat 2 watt per meter kuadrat. Dan di sini ada amplitudo. Amplitudo yang didengar Adi adalah 2 meter. Nah, sekarang kita akan cari ya intensitas dan amplitudo yang didengar oleh Billy. Nah, berarti yang ditanya itu intensitas Billy dan amplitudo Billy. Oke, amplitudo bunyi yang didengar oleh Billy. Kita langsung jawab saja dengan cara IA per IB sama dengan RB per RA kuadrat. Untuk intensitas dari Adi 4,5 kali 10 pangkat 2 per IB sama dengan RB tadi 100 dibagi 10. Kita coret ya, jadi ini oke, saya pindahkan di sini 4,5 kali 10 pangkat 2 per IB itu 100 ya. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 2 dibagi 100 sama dengan IB. Nah, ini kita tukar kan bisa ya. 100 itu 10 pangkat 2 ya. Jadi ingat 100 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi ini sama. Jadi 4,5 kali 4,5 watt per meter kuadrat. Itu IB-nya. Jadi yang mana? Antara A dan B. Ya, oke, sekarang kita cari amplitudonya. Nah, gimana cara mencari amplitudonya? Cari amplitudonya adalah IA per IB sama dengan AA amplitudo yang didengar Adi dibagi amplitudo yang didengar Budi dikuadratkan. Tadi 4,5 kali 10 pangkat 2, ini tadi 4,5, ini 2 meter. 2 meter ya, ingat ini 2 meter dibagi amplitudo yang didengar Budi. Ini bisa coret, jadi tinggal 10 pangkat 2. Ini dikuadratkan jadi
Oh, ini bisa dihilangkan teman-teman. Ini 2 meter ya per AB. Ini 4 ya. Ini AB kuadrat. Kita tukar nih. Jadi AB kuadrat, AB kuadrat sama dengan 4 per 10 kuadrat. Jadi A itu yang diangkat oleh Billy itu akar 4 per 10 kuadrat. Akar 4 itu 2, akar 10 kuadrat itu 10. Jadi 0,2 meter. Jadikan senti sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya yang A. Sebenarnya dari sini tadi bisa ya teman-teman, kita kuadratkan dari sini. Jadi itu kan 10 pangkat 2 sama dengan 2 meter. Ini A, B kuadrat. Nah, ini kita bisa coret di kuadratnya. Jadi terus kita tukar A, B sama dengan 2 per 10. 2 meter. Jadi 0,2 meter. Itu juga bisa ya dari sini. Jadi lebih cepat daripada yang ini. Tapi kalian harus paham konsepnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini ada soal seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 800 nanometer tegak lurus pada kisi difraksi. Ya, kisi difraksi itu memiliki 5000 garis per meter dan sudut deviasi sinar itu adalah 53 derajat. Banyak garis terang yang terjadi pada layar adalah titik. Jadi yang diketahui ada panjang gelombang monokromatik itu 800 nanometer. Kemudian kita jadikan meter berarti 8 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Nanometer ini adalah 10 pangkat min 9 ya. Jadi untuk sudutnya kita tuliskan 53 derajat. Kemudian untuk kisinya 500 dari 5000 ya. Garis per meter. Dan yang ditanya banyaknya garis terang. Atau kita sebut N aja ya. Kita cari dulu untuk D, itu adalah 1/K, 1/5000, sama dengan 0,2, ya berarti 2 kali 10 pangkat N4 ya. Atau gimana? Biar 1 dibagi 5. Ini dibagi 5 itu 0,2. Ini 5, ini dibagi 5 jadi 1000 ya. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 3. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti min 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian kita tahu rumusnya D sin theta sama dengan N dikali lambda. Berarti D sin theta per lambda sama dengan N. D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 sin 53 derajat per lambdanya 8 kali 10 pangkat min 7. Kita kalikan berarti 2 kali 10 pangkat min 4 ini kita coret ya. Sorry kok malah. Ini bagi ini 1, ini bagi 2, 4. Jadi ini tinggal 10 pangkat min 4 sin 53 derajat itu berapa? 0,8 ya. 0,8 dibagi 10 pangkat min 7 dengan N. Jadi 10 pangkat min 4 dikali 0,8. 0,8 itu berarti 8 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 7. Ya, dia naik ya.
Berarti 8 kali 10 pangkat 2. Nah, itu 800 garis terangnya ya, garis terang N-nya. Nah, sorry, ini salah nih. Bukan N berarti ini. Karena ini teman-teman. N itu adalah ini ya, ini N. Nah, ini juga N. Berarti ini 800 tambah, ini ada garis terang pusat 1 tambah 800 gitu ya. Jadi rumusnya untuk mencari banyak garis terang ya, garis terang itu berarti adalah 2N plus 1 sama dengan 2 kali 800 plus 1 sama dengan benar kan, 800 kan? Ada yang salah ya teman-teman ya? Oh, ini ada 4-nya teman-teman. Di sini 4 ya. 4. Berarti ini 4 teman-teman. 4 kali 10 pangkat. Oh enggak, bukan 4. Ini dibagi dulu ini teman-teman. Ini dibagi. Coret-coret ini 0,2. Berarti ini 2 teman-teman. Ini 2. Wis. Ini 2 berarti. 2 kali 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1 berarti 2 kali 10 pangkat 2, 200. Berarti ini 200. 200 dikali 2, 400 ya. Tambah 1 berarti 401 banyaknya. Jadi jawabannya A. Oke, jadi ini yang tadi agak. Di soal berikutnya ada perhatikan gambar lintasan sinar oleh difraksi celah ganda. Jadi di sini ada E, ya, ada sumber 1, ini celah 1, ini juga sumbernya juga. Di sini kemudian ada terang pusat, ada layar, terang ke P ya. Jika P adalah titik terang orde kedua dan panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 1600 nanometer, jarak P dari terang pusat seperti gambar di gambar tersebut adalah yang diketahui ada di 0,8 mm. Kita ubah ke meter di 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada lambdanya ya, itu 1600 nanometer. Berarti itu sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian ada jarak ke layar 3 meter ya, nih L-nya, dan ada M orde kedua. Orde terang kedua. Yang ditanya P ya, jarak P. Nah, kita langsung pakai persamaan interferensi celah ganda Young untuk garis terang, yaitu dP per L sama dengan M kali lambda. D-nya itu 0,8 kali 10 pangkat min 3. P-nya yang dicari dibagi L-nya 3 sama dengan 2 kali lambdanya 1,6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi aja ya berarti ya. Jadi P sama dengan, ini berarti kali ya. Ini dikalikan 6 kali 1,6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,8 kali 10 pangkat min 3. Ini bisa dibagi, ini 2. Kemudian ini bisa dibagi juga, jadi 10 pangkat min 3. Berarti ini kalikan 12 kali 10 pangkat min 3
atau 1, meter ya. Berarti P sama dengan 1,2 0,012 meter. Kalau dijadikan senti kalikan 100 sama dengan 1,2 cm. Jadi jawabannya yang A. Baik, ini soal terakhir dalam video ini ya, yaitu nomor 25. Perhatikan gambar di fraksi celah ganda berikut. Jika panjang gelombang bergas cahaya 4500 Armstrong dan jarak antar celahnya 0,9 mm, jarak antar terang pusat dengan gelap pertama pada layar seperti gambar di atas adalah titik-titik. Kita mau cari P-nya ya. Yang diketahui itu L 80 cm, 0,8 meter. Kemudian ada panjang gelombang 4500 Armstrong. Kemudian ada jarak antar celah, itu kita kasih nilai D. Simbol kok nilai. D sama dengan 0,9 mm. D 0,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 meter ya. Kemudian untuk M-nya kita kasih 1. Orde gelap pertama. Yang ditanya adalah P ya, jarak terang pusat ke gelap pertama pada layar. Jadi kita langsung gunakan persamaan dP per L sama dengan M kurangi setengah ya, itu kalikan lambda. Nah kemudian kita masukkan atau kita P sama dengan M lambda per dikali L per D gitu ya. Nah oke, langsung M nya 1 kurangi setengah, lambdanya ini harus jadikan meter teman-teman. Jadi kita Armstrong itu sekitar 10 pangkat min 10 ya. Jadi kalau kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 4500 kali 10 pangkat min 10 meter itu ya, 4,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, 4 kali 10, 4,5 kali 10 pangkat min 7 dikalikan L-nya adalah mana L-nya tadi 0,8. Ini satu sudah SI semua. D-nya 0,9 kali 10 pangkat min 3. Nah ini bisa dibagi teman-teman. Ini setengah ya. Bisa dibagi yaitu 0,5. 5 ya. 5. Ini juga bisa dibagi jadi 10 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita tulis lagi 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,8. Ini juga bisa bagi 0,4. 0,4 dikalikan dengan 5 berarti itu 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 4 meter dikali ya 10 pangkat min 4 dikali 1000 ya. Nah milimeter itu ya. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 mm. Berarti 0,2 mm. Jadi jawabannya yang A. Demikian pembahasannya ya, 5 soal. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar, memahami. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya.